Gerilyawan KKB Papua hadang prajurit TNI di tepi sungai usai menembak lalu sembunyi di balik lubang. Sekelompok anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali melakukan aksi yang sangat mengerikan. Secara diam-diam mereka berniat menghabisi prajurit TNI Polri yang sedang bertugas di daerah tersebut. Dalam sebuah video yang kini viral di media sosial, terlihat sebuah momen di mana kelompok bersenjata itu berada di tengah hutan. Mereka bergerak secara terkoordinir dalam sejumlah yang cukup banyak, dipimpin oleh seorang komandan operasi. Mereka mengenakan seragam bukan pada pakaian tetapi topi yang dikenakan berwarna dasar hitam dengan kombinasi warna lainnya. Kawanan pengacau keamanan tersebut semuanya laki-laki dan membawa senjata laras panjang. Saat tiba di tepi sebuah sungai, kelompok separatis tersebut lantas berhenti dan sesaat kemudian mereka melakukan pengintaian. Mereka mengamati secara seksama aktivitas prajurit TNI Polri di tepi sungai. Dari aksi yang terlihat, sepertinya kelompok kriminal tersebut telah mengidentifikasi keberadaan prajurit TNI Polri yang disebutkan sebagai kelompok teroris Indonesia. Tak lama berselang, KKB Papua pun langsung melepaskan tembakan ke arah pinggiran sungai tersebut. Sungai itu memang cukup besar, tapi dengan aliran air yang tak terlalu besar. Detik-detik menegangkan terlihat dalam video yang berdurasi cukup panjang tersebut. Mereka tak hanya membidik area terbuka di tepi sungai, tetapi juga menembak ke arah hutan belukar tepat berada di depannya. Bak gayung bersambut, terdengar pula bunyi tembakan balasan yang dilepas oleh prajurit TNI Polri. Kemungkinan pada saat itu prajurit TNI Polri sedang melakukan penyisiran hingga tepat berada di tepi sungai. Seusai melepaskan tembakan, KKB Papua lantas buru-buru sembunyi di sebuah tempat yang agak tersembunyi. Tempat persembunyian tersebut berupa ngarai kecil yang berada tak jauh dari tepi sungai. Mereka bersembunyi di tempat itu sambil sesekali mengamati situasi yang ada di lokasi yang disasar. Sambil bersembunyi, mereka berbagi amunisi untuk selanjutnya melepaskan lagi tembakan ke arah pasukan TNI. Tak diketahui pasti kapan video tersebut direkam dan di mana lokasi itu berada. Tak diketahui pula kelompok KKB tersebut berada di bawah tanggung jawab siapa. Namun yang terlihat, kelompok separatis tersebut bergerak dalam satu komando di bawah pimpinan Komandan Operasi KKB Papua. Komandan operasi tersebut terlihat masih muda tetapi punya tampang yang menyeramkan. Pria itu berjenggot hitam lebat, mengenakan topi seragam, dan sesekali memberi perintah kepada anak buahnya. Dari video yang beredar, anggota KKB tersebut sama sekali tidak mengenal rasa takut. Bahkan saat terdengar bunyi tembakan balasan dari TNI Polri, kelompok KKB Papua itu malah tak merespon. Mereka terlihat santai. Tampak jelas kalau anggota KKB tersebut sudah sangat menguasai medan, khususnya di tempat itu. Selama dalam pergerakan tersebut, mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat. Mereka berbicara dengan suatu berbisik sehingga tak terdengar oleh musuh. Dalam video yang beredar di media sosial itu, terlihat jelas betapa anggota KKB Papua itu selalu siaga. Senjata yang digunakan pun merupakan peralatan perang modern. Stok amunisi pun terbilang banyak sehingga mereka saling memberi bila temannya kekurangan amunisi. Hingga saat ini KKB Papua ngotot menuduh TNI Polri menyerang markas Al-Guru Duga. Untuk itu KKB Papua menunjukkan bekas peluru mortir yang disebut sebagai milik TNI Polri. Mereka mengklaim bahwa peluru mortir tersebut telah menghancurkan rumah warga. Foto menunjukkan sebuah benda diduga peluru mortir tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah kanal YouTube West Papua. Dalam foto terlihat benda berwarna hijau berbentuk tabung tergelak di tanah Papua. Seperti dilansir dari tribunpalu.com dalam artikel usai tuduh Indonesia, KKB Papua pamer peluru bom mortir disebut hancurkan markas dan rumah warga.
Sebagian permukaan benda tersebut nampak berwarna hangus seperti habis terbakar. Selain itu, terlihat pula foto serpihan besi yang berada tak jauh dari benda diduga peluru mortir. Selain itu, beredar pula foto kondisi sebuah rumah yang hancur berantakan. Pada salah satu dinding rumah tersebut terdapat lubang menganga cukup besar. Selain itu, ada pula lubang pada bagian atap rumah. Diberitakan sebelumnya, juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan bahwa TNI Polri telah menyerang kawasan Alguru, Duga, Papua pada Kamis. Sebi mengatakan bahwa TNI Polri menggunakan bom mortir dan senjata kimia beracun dalam penyerangan tersebut. Tak hanya itu, menurut Sebi, serangan TNI Polri turut membakar rumah milik warga sipil. Serangan bom mortir 2 hari berikutnya mengakibatkan 9 rumah warga sipil di Alguru terbakar hangus, menghancurkan semua harta benda milik warga sipil orang asli Papua di Dugama, ujar Sebi Sambom dalam laporannya. Menurutnya, Sebi dampak dari penyerangan itu langsung membakar rumah-rumah warga sipil. Namun ia mengakui bahwa dirinya dan anggota tidak mengetahui dengan pasti jenis dan senjata apa yang digunakan TNI Polri dalam penyerangan tersebut. Markas KKB di Alguru semakin diklaim menjadi telaga lumpur akibat serangan itu. Namun KKB Papua memastikan pihaknya tidak ada korban jiwa. Dengan melihat serang bom mortir, Panglima TPNPB Kodam 3 Dugama Brigjen Eganus Kogoya melalui telepon selulernya pertanyaan penggunaan bom oleh TNI Polri yang menghancurkan alam dan merusak rumah warga sipil. Jadi Anda Indonesia merusak tanah, saya ada sama-sama dengan Anda TNI Polri dikenyam, ungkap Sebi mengulang pernyataan Eganus Kogoya.